perkenalkan, nama saya Sisil Binar Limbong, CGP Angkatan 10, Kabupaten Papua Barat. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tinada, dan tujuan pembuatan video pembelajarannya adalah untuk melakukan supervisi akademik. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan saya. Ya, saya Almirawanti Site, saya mengampu pelajaran TIK. Oke, baik Bu, terima kasih. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah yang pertama, nanti Ibu akan saya lakukan evaluasi jalannya pembelajaran di kelas nanti. Nah, kemudian yang kedua, harapan saya pembelajarannya nanti lebih disiapkan, kira-kira begitu Bu. Namun sebelum melakukan percakapan praobservasi ini ataupun sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu, tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai Bu dalam kegiatan observasi nanti? Oh, baik Bu. Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Bu. Itu yang pertama, siswa itu mampu memahami cara berpikir komputasional. Terus yang kedua, siswanya mampu memahami bagian-bagian dari berpikir komputasional. Oke, baik Bu, terima kasih. Berarti ada tujuan pembelajaran yang mau dicapai ya Bu. Yang pertama tadi, siswa mampu memahami cara berpikir komputasional dan bagian-bagian yang Bu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang mau dicapai saat observasi? Di sini saya targetkan ada cara pengetahuannya dan keterampilannya Bu. Begitu, di mana nanti siswa dapat menambah wawasannya tentang berpikir komputasional serta ada keterampilan saat mereka nanti melakukan presentasi. Oke, baik Bu, terima kasih. Berarti nanti ada dua kategori ya kan Bu, baik itu dari pengetahuan maupun keterampilan. Nah, berarti tadi Ibu bilang ada presentasi. Nah, berarti kira-kira bagaimana rancangan pengembangan yang mau dilakukan nanti di kelas? Baik itu dari modelnya, metodenya, dan strateginya. Iya. Untuk modelnya nanti saya menggunakan model problem based learning Bu. Di mana nanti siswanya saya kasih sebuah masalah ini nanti yang akan dipecahkan siswanya dengan melalui presentasi, dan pembelajaran yang saya digunakan nanti sini pembelajarannya berdiferensiasi Bu. Tapi terlebih dahulu saya mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan yang mereka punya masing-masing. Setelah itu mereka akan membentuk kelompoknya, saya kasih permasalahannya, mereka pecahkan, dan mereka lakukan presentasi dan dilakukan diskusi bersama-sama. Oke, baik Bu, yang saya simak, nah nanti pembelajarannya menggunakan model pembelajaran PPL, kemudian metodenya diskusi, dan yang paling menarik ini nanti strateginya di dalam itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu. Nah, kemudian pertanyaan keempat nih Bu, bagaimana dengan media yang mau digunakan? Oh baik Bu, untuk medianya karena ada presentasi kami menggunakan proyektor, dan siswa juga dianjurkan membawa handphone dan laptop saya sendiri sebagai media untuk menampilkan PPT mereka. Nanti medianya itu nanti presentasi gitu ya kan Bu. Nah, kemudian dari kesimpulan percakapan kita ini berarti nanti dalam kelas itu siswa melakukan presentasi yang dipandu sama Ibu sendiri, kemudian nanti metodenya yang digunakan diskusi, kemudian model pembelajarannya PPL, dan disertai dengan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Nah, saya rasa nanti cukup menarik ya Bu ketika nanti ditayangkan di kelas, dan harapan saya nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira kapan ini akan dilaksanakan, kemudian durasinya berapa menit, dan kelas berapa kira-kira sasaran kita? Bisa dilaksanakan ini di hari Selasa Bu, di jam kedua dan ketiga pada kelas 10 fase E1. Oke, baik Bu, terima kasih. Berarti Selasa ya Bu ya? Selasa di les kedua dan 3 dan kelasnya itu di fase E1. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya mau tahu ini Bu, apa yang Ibu dapat kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini? Oh iya Bu, dari percakapan ini jadi saya kayak ada persiapan lah untuk pembelajaran nanti. Jadi saya tidak hanya sekedar
mulai pembelajaran gitu, tapi sudah ada persiapan gimana rancangan saya nanti untuk pembelajarannya sesuai percakapan kita. Oke, baik Bu, terima kasih. Harapan saya nanti dari hasil percakapan kita ini ada pertanyaan, dari berdasarkan pertanyaan itu nanti di situ nanti mengacu Ibu bagaimana mengajar di kelas. Dan perlu diingat Bu, saya bukan menilai, tapi kita mengobservasi untuk area pengembangannya nanti. Dan semoga semua nanti berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Dan semoga juga siswa kita bersahabat ya kan Bu. Iya. Oke, terima kasih buat hari ini Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Luar biasa baik ya. Apalagi ini berarti semangat loh ya untuk pembelajaran hari ini ya. Sesuai dengan instruksi Ibu, kita bakal presentasi. Ibu kan sudah membagi materi di setiap kelompok. Maka silakan nanti presentasi. Ibu bilang kemarin ada nggak penilaiannya? Ada kan? Yang pertama adalah dari penampilan PPT-nya. Dan yang kedua isi materinya. Yang ketiga cara penyajian kalian kayak mana penyampaiannya. Itu kalau penilaian kelompok. Penilaian individu Ibu adalah ketika keaktifan kalian saat diskusi ini. Yang bertanya ya seperti biasa plus 10. Yang menjawab juga mana tahu audiens nanti Bu, saya ingin membantu jawab kelompok penyaji, mana tahu. Ya udah tetap Ibu kasih skor plus 10. Begitu ya penilaiannya ya. Jadi Bu, karena nilainya kelompok gimana Bu? Kalau di kelompok kami itu ada yang nggak ada kontribusinya, hanya numpang nama. Oh pasti Ibu beda kan tetap nilainya. Bukan sama itu nilai yang capek sama yang nggak kerja sama sekali. Pasti ada sini kan yang hanya jadi tim Korea aja kan? Jadi siap-siap yang nomor 1 dibaca-bacakan materinya. Sudah sembari menunggu laptopnya masih loading. Mau dikirim ulang? Ini ininya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sepertinya belum semangat, saya sama sekali lagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, berdirinya kami di sini bukan karena dedikasi diskusi, melainkan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Pacitamo. Sini saya sebagai moderator kelompok kami. Saya Lasmi Rafina Sumbing, saya sebagai penulis soal. Saya Andrew Bilbani, saya sebagai penyanyi. Oke teman-teman, ini kami akan menjelaskan hasil daripada materi kami. Latar belakang. Ini kami membawakan materi kepanitiaan. Yang pertama, Latar belakang. Ketika hendak menyelenggarakan sebuah pameran, maka pembentukan panitia menjadi hal pertama yang perlu dilakukan. Pembentukan panitia bertujuan untuk membagi tugas selama proses penyelenggaraan pameran. Hal ini mengantisipasi bentrok saat acara berlangsung dan memastikan setiap orang bekerja melakukan tugasnya. Umumnya, struktur panitia terdiri atas panitia inti dan dibantu beberapa seksi.
Setiap seksi bertanggung jawab pada pekerjaannya dan harus berkoordinasi dengan ketua. Sebagai pemimpin, ketua bertanggung jawab dari proses persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi acara. Ketua juga harus mampu mencari solusi ketika muncul permasalahan. Seorang ketua sebaiknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jujur, tegas, dan tidak untuk mengisi acara, tanggung jawab maupun kemudian. Nantinya dana pembicara akan diberikan kepada pengarahan sehingga kedua pihak ini harus terus berkoordinasi. Di sini kami mengambil cara abstraksi. Mengapa kami memilih cara berpikir secara abstraksi? Abstraksi merupakan salah satu cara berpikir komputasional yang mana bertugas untuk mencari bagian penting dari suatu permasalahan. Jadi di sini kami mencari bagian penting dari aplikasi. Oke teman-teman, sampai di sini materi materi kami. Adakah yang ingin memberi saran, pembagian atau masukan terhadap kelompok kami? Oke, silakan kita buka sesi tanya jawab bagi kelompok yang lain. Oke, kepada teman-temanku, saya memiliki satu pertanyaan. Sebentar ya, silakan diri di tempatnya biar kelihatan. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan satu pertanyaan. Kelompok 1 kan menggunakan cara berpikir secara abstraksi. Nah, di sini kami ingin bertanya apa tujuan dari cara berpikir abstraksi tersebut. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau masih kurang jelas, boleh moderator meminta kembali penanya untuk mengulang pertanyaan kalau masih kurang jelas ya. Kelompok penyaji, kalian bisa ada 2 momen gini. Kalian tampung dulu semua pertanyaan, atau di situ dikasih pertanyaan, di situ dijawab. Kalian yang kayak mana? Ditampung dulu. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pendapat tentang PPT teman-teman kelompok 1. Menurut saya PPT kelompok 1-2 bagus, sebenarnya gambarnya kurang menarik dan kurang cerah. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Dewi. Apa tujuan berpikir abstraksi? Pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa kami memilih cara berpikir abstraksi? Karena dari awal kami ingin mencari bagian-bagian penting dari kepanitiaan. Apakah jawaban kalian terima? Ya, saya menerima jawaban kalian dan terima kasih buat kelompok 1 telah memberi saya kesempatan untuk memberi saran. Di sini saya memberi saran tentang PPT dari teman-teman. Di sini PPT-nya bagus, presentasinya juga bagus, dan strukturnya juga bagus. Tapi di sini memberi saran tentang PPT-nya kurang cerah dan lebih bagus dibuat warnanya lebih warna. Terima kasih. Ada yang lain? Gak ada lagi? Gak ada, Bu. Sudah pas? Sudah, Bu. Oke, silakan ditutup kelompok 1. Oke teman-teman, pada akhir kami akhiri dengan pantun. Gubernur datang berusakan. Bawa baju simpan lemari. Ini yang bisa kami sampaikan karena kami pun sudah lelah berdiri. Terima kasih. Oke, Ibu akan menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok 1. Untuk saran dan masukannya, terima kasih. Dan pertanyaannya juga terima kasih.
Untuk menyimpulkan materi dari kelompok 1, mereka memilih cara berpikir komputasional secara abstraksi di kepanitiaan karena mau mengambil bagian-bagian penting dari kepanitiaan biar nggak blur itu. Contohnya, kalau nggak dibuat kepanitiaan, kayak mana mau menjalankan sebuah acara? Kalau nggak ada dikasih pertanggungjawaban kepada seseorang, oh, kau tanggung jawabmu sebagai seksi konsumsi, kau peganglah bagian konsumsi, kaulah yang mengerjakan itu. Kalau nggak dibuat kayak gitu, maka siapa nanti yang mengerjakan? Pasti tidak terlaksana. Atau kau ketua panitia, ketika nggak ada ketua panitia, siapa yang mengontrol? Oh, kau kerjanya ini, kau kerjanya ini, kau kerjanya ini. Itu pasti tidak terlaksana. Makanya ibu juga setuju ketika kelompok 1 memilih kepanitiaan, cara pengerjaannya secara abstraksi. Oke, kita lanjut langsung ke kelompok 2. Silakan maju ya. Kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep acara dalam melakukan sebuah belajar dengan menerapkan konsep berpikir komputasional atau dekomposisi. Di sini saya cerita sebagai moderator, saya Mikael Tanah Mangler sebagai penyanyi. Saya Irfan Padang sebagai tulen. Saya Asrani sebagai penyanyi. Saya Mahmud sebagai tutor. Di sini kami akan menjelaskan tentang dekomposisi. Kepada penyanyi kami silakan. Tapi pemaksud ini adalah jalan yang pertama tujuan bicara. Di sini kita menentukan tujuan utama dari kita seperti meningkatkan kesadaran lingkungan serta mendorong peserta untuk berkurang dan menerima limbah bekas. Mari persilakan. Silakan. Kalau kelompok penyanyi sudah membuka sesi tanya jawab, saran masukkan pertanyaan. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan cara untuk kegiatan ini. Teman-teman dari kelompok 2 menggunakan cara berpikir komputasional jenis apa? Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari kelompok. Apakah ada pertanyaan lain? Kami mohon ulang pertanyaannya. Saya di sini mewakili dari kelompok kami. Saya ingin menyinggung tentang konsep acara belajar pendidikan. Kan saya mengambil konsep daripada komposisi atau konsep dekomposisi terhadap konsep acara belajar. Ibu luruskan pertanyaannya. Pengaruh dari dekomposisi sama materi kalian deh apa? Kenapa milih konsep dekomposisi untuk menyelesaikan konsep acara belajar? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dalam mengadakan sebuah ganjar, kenapa harus memerlukan seni tari? Menurut Pagi, Ini anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu Rama dan Friendly ngapain? Kurang kontribusinya masih kurang katanya. Nanti angkatan aja ya. kelompok 5.
Saya dari kelompok 4 ingin memberi saran kepada kelompok 2. PPT-nya sudah bagus, tapi seharusnya tulisannya tidak sama dengan latar belakangnya. Pada kelompok, terima kasih sudah mengikuti PT yang kami buat. Oke, apa tidak ada lagi pertanyaan atau kritikan? Nah, masih ada. Saya dari kelompok 5 ingin mengkritik kelompok 2. Kritikan saya itu seharusnya semua kelompok saling membagi tugas, yaitu tidak hanya satu orang menjelaskan apa itu kelompok azar, terus faktor-faktornya gitulah. Sekian kritik saya, terima kasih. Terima kasih kepada Oke, masih ada? Enough? Habis? Oke. Gimana kelompok 2? Udah mau mulai bisa dijawab? Menurut dari kelompok kami, PT kami sudah menarik dan karena banyak gambar dan bentuk-bentuk yang beragam. Tadi si Yuli ya, katanya warna penulisan di PPT kalian kenapa sama ke background PPT-nya, jadi itu agak terlalu mengganggu katanya. Bukan dibilang tidak menarik, itu untuk diluruskannya, Yaitu jenis-jenis berpikir komputasional yang kami gunakan. Seperti yang kita pelajari, jenis komputasional terbagi menjadi 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, observasi, dan algoritma. Di sini kami menggunakan berpikir komputasional, yaitu dengan menggunakan dekomposisi ataupun memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Terima kasih. apakah kelompok 3 menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Oke, silakan kiranya. Dan acaranya tidak terlalu besar. Apakah kelompok 4 menerima jawaban dari kelompok 1? Menerima. Ya, ada banyak lagi pertanyaan dari 1 dan kelompok 5. Terima kasih dari kami, tidak ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Ya, dan terima kasih juga. Dari hasil tampilan PPT, silakan nanti diperbaiki warnanya. Memang terlalu sekali sama warna apa jadi kurang kelihatan huruf-hurufnya. Ibu setuju situ. Terus kritikan dari kelompok yang tadi yang bilang si Rama sama si Friendly kurang aktif ya. Iya betul. Mereka di situ hanya diam tenang, padahal yang lain udah situ mencari jawaban. Ketika kalian kelompok maka diskusi lah, kerjasama lah. Itunya makanya dibuat kelompok. Bisa ya kali ya. Friendly sama Rama jangan jadi macam patung liberty di kelompok itu, ya. Oke, terus untuk materinya, betul. Penempatan berpikir komputasional secara dekomposisi memang pas untuk konteks acara. Kalian harus memilah masalah besar jadi yang kecil-kecil. Ketika kalian udah nulis, konsep acaranya harus ini, baru ini. Jadi terbagi dia deh. 3. Presentasinya deh. Bagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan.
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penentuan jenis-jenis barang bekas yang akan dijual di acara bazar. Sebelum kami memulai presentasi kami, orang dengan teman-teman mendengar Kuatkan lagi suara Bude. Latar belakang. Saat ini harga barang semakin tinggi sehingga orang-orang dengan kemampuan menengah ke bawah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. 2. Mengumpulkan barang bekas. 3. Memilih barang bekas yang masih layak pakai dan berguna. 4. Menulis nama barang bekas yang sudah dipilih. Kesimpulan dari kegiatan ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa siswa-siswi memerlukan proses pembelajaran yang langsung praktik turun ke lapangan, bukan hanya teori. kami untuk teman-teman kami jika ada pertanyaan, saran ataupun kritik kami persilahkan. Silahkan. Saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan saran. Saran saya yaitu supaya kelompok 3 tidak terlalu berpaduan kepada buku satu presentasi agar dapat melihat audiens memahami apa yang kalian jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas kritikannya. Untuk teman-teman yang lain masih ada? Saya juga sudah perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan kami adalah, apa pengaruh algoritma searching terhadap materi kelompok kalian? Dan apa alasan kalian memilih algoritma tersebut? Apakah materi kalian algoritma sorting tidak dapat digunakan? Untuk kelompok 1 mohon diulang. Terima kasih telah menjelaskan segala kebenaran. Saya akhir-akhir perwakilan dari kelompok 2 untuk melakukan pertanyaan. Dengan suaranya Kenapa teman-teman memilih pelajaran algoritma? Kenapa tidak yang lainnya? Terima kasih untuk kelompok 2. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman. Sekian dari hasil beberapa kelompok yang sudah presentasi. Kelompok 3 masih tanggung, berarti kita lanjutkan di minggu depan. Dan berhentinya itu di sesi tanya jawab. Berarti masih ditampung bagi kelompok yang lain mau masih bertanya, silakan sediakan kiat karena minggu depan masih dibuka. Oke? Untuk materi hari ini oleh 2 kelompok, apakah sudah paham? Sudah? Tentang dekomposisi sama satu lagi apa? Abstraksi. Dan 2 poin yang kita bahas oleh 2 kelompok. Maka nanti untuk minggu depan masuk ke algoritma. Algoritma apa tadi dipilih kelompok 3? Algoritma searching. Berarti sisa tinggal 2 kelompok lagi. Materinya apa? Kelompok 4 tentang kelompok 1 yaitu kepanitiaan. Baiklah, demikian yang bisa kita paparkan presentasinya. Semoga minggu depan lebih hidup lagi presentasinya. Untuk presentasi hari ini Ibu cukup puas, cukup senang karena aktif semua. Hanya tinggal 1-2 orang aja yang masih kurang keikutsertaannya dalam presentasi. Tapi selebihnya Ibu acung jengkok kamu kayak. Kepada pembelajaran seperti inilah yang hidup, yang semua ikut serta, nggak cuma 1-2 orang aja gitu. Jadi makin paham kita. Ketika kau bertanya sama kawanmu menjawab pertanyaanmu, maka hiduplah pembelajaran itu. Oke, sekian pembelajaran itu. Ibu sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan Ibu yang kurang menyenangkan di hati kalian. Selamat pagi buat kita semua. Oke, silakan. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Sisil Binar Limbong, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jawa Barat. Saya mengajar di SMA Negeri 1 di sini saya bersama rekan saya akan melakukan percakapan pasca observasi dari observasi yang telah kami lakukan di kelas. Di sini saya bersama dengan Ibu Sihite. Bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa.
luar biasa ya, sehat ya Bu ya. Alright, ladies and Oke, baik, gentlemen. terima kasih. Kalau luar biasa This is my berarti speech. tidak ada masalah ya. The Ketika rule saya of nanti your mengajukan holding beberapa independence pertanyaan in dari the digital. observasi sampai observasi yang sudah kita lakukan. As we know, Bersedia 75 Bu? years Bersedia ago, Bu. Bisa our kita lanjut Bu? forefathers Bisa. Oke, spoke baik, briefly terima kasih Bu. together our Sama seperti pra dream of observasi, free and di pas ini prosperous juga ada beberapa pertanyaan yang Indonesia. harus saya sampaikan. Today, as the Siap, church Bu? bearers Siap. of their Oke, baik, legacy, Bu. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Nah, dari it observasi is yang our sudah kita lakukan responsibility nih, to ensure that ada their nggak dreams are realized. kira-kira masalah In saat this new melakukan age, pembelajaran di challenge kelas? and opportunity with us are vastly different from those in the past. Using the internet, media, and digital technology have revolutionized from the life, from the way we live, work, and communicate. kurang Us, tertutup. the youth of today, is embracing this Nah, namun change. sebelum ke It's sana, not an mari option, saya but a lanjutkan. necessity. Kira-kira bagaimana perasaan Firstly, saat melakukan we must observasi harness saat the ini? power of Jujur technology saya to drive merasa our deg-degan Bu, innovation karena innovation nggak and biasanya economic Bu growth langsung by masuk embracing posisi digital itu. Jadi marketing, tidak sepenuhnya percaya embracing diri. digital entrepreneurship. Masih We can ada create job and rasa deg-degan. we can create job Jadi, opportunities ya, sesama and versi boost Jawa, jadi. your economy. Nah, harapan saya nanti Our salah economy. grogi ya kan Bu. Tapi kan ini tujuan kita untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira dari By tahapan embracing observasi digital apakah platforms sudah like terlaksana e-commerce and dengan digital baik marketing allow atau us to reach masih ada yang mau global diperbaiki? markets and showcase Sebenarnya kan our kita ada area talent. pengembangan yang mau kita capai. Nah, dari area And, pengembangan itu apa secondly, kira-kira tahapan yang sudah digital terlaksana? literacy is crucial. Pada tahap As young people, pelaksanaannya we must educate terlaksana. ourselves and others Baik about secara responsible pengetahuan use of tercapai, technology, keterampilannya juga the tercapai use of pada proses pembelajaran. cyber security, data privacy, tercapai semua ethical gitu ya, online dari that behavior are essential dari in area your pengembangan action. tersebut sudah berjalan baik. Promoting digital Sudah. literacy, we can protect ourselves and our community from dangers of Meskipun sudah digital. berjalan baik, pasti ada nih kekurangan. And thirdly, dari we have the kegiatan power observasi to use itu. social media Kira-kira and apa? digital Mungkin platform to raise pada awareness about siswanya social pada saat issues, presentasi property, itu masih and terdapat lah 1-2 orang Movement for siswanya yang environmental- kurang aktif gitu Bu, saat Movement for kegiatan environmental presentasinya. protection. Mungkin pas human rights, social dipresentasikan ada yang justice, masih 1-2 have orang gained diam momentum atau malu-malu through the bertanya. power of Itu saja social sih Bu, selebihnya sudah ada beberapa siswa we yang must continue to use this platform berkontribusi to ya. amplify our voices Nah, and kira-kira make kenapa a itu bisa terjadi? difference. mungkin satu Lastly, mereka we belum must remain menguasai our materinya rooted ya Bu. heritage, Terus yang our kedua rooted masih cultural kurang percaya heritage diri saja values. saya lihat. Oke, baik, terima kasih. Berarti hal itu bisa terjadi karena masih belum While menguasai embracing materi. modern, Kemudian, while we atau mungkin embracing bisa juga modernity, karena we suka should not forget about the rich tradition and values that define us as. Nah, dari kekurangan itu ya karena sudah ada hal yang baik, ada yang masih Let us perlu use diperbaiki. digital platforms to Kira-kira promoting ada nggak culture, rencana Ibu untuk language, memperbaiki and itu? history. Ada Bu, namun saya belum bisa menentukan ensuring waktunya kapan untuk bisa to diperbaiki. ensuring that Tapi they are ketika saya sudah prepared menemukan for waktunya, our pasti history. saya langsung mengabari Ibu. Itu. Conclusion. Oke, berarti Ibu masih bersedia Alright, untuk ladies and gentlemen, melakukan seperti siapa here ini untuk perbaikan selanjutnya ya kan Bu? Masih bersedia. Oke, baik Bu, terima kasih buat percakapan kita ini. Semoga kedepannya dari perbaikan observasi play a setelah pivotal pas role in observasi shaping nanti ada hal our baik lagi ya kan Bu ya. Harapan saya juga seperti itu. Saya tunggu kabar dari Ibu nanti untuk melakukan observasi selanjutnya. Demikianlah perbincangan pasca observasi kami. Semoga bermanfaat. Juang-juang.